وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan mengambil faedah dari tafsir Juz' Amma, dan kita masuk pada tafsir surah Asy-Syams. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa hiya makkiyah. Ini adalah surat makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakannya menekankan tentang masalah akidah, masalah tauhid. Dan telah lewat hadis, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, taqaddama hadis Jabir, telah lewat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir fi sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, halla sallaita bi sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Tidakkah engkau salat dengan membaca sabbih isma rabbikal a'la, dengan membaca wasyamsi wa duhaha, dengan membaca wal laili idza yaghsha. Ini surat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca dalam salat. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Wa duhaha, apa artinya wa duhaha? Dikatakan oleh Al-Imam Mujahid dalam sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, qala Mujahid wasyamsi wa duhaha ay wa dhau'iha, demi matahari dan demi sinarnya. Demi matahari dan demi sinar atau cahaya. Yang panas itu sinar atau cahaya? Sinar. Nah, demi matahari dan sinarnya. Wa qala Qatadah wa duhaha ay an-nahar kulluha, demi siang seluruhnya. Ini demi matahari dan demi sinar yang menyinari dari matahari tadi selama siang hari seluruhnya. Karena sinar matahari itu akan lebih nampak atau lebih panas ketika sudah masuk ke dalam siang, ketika sudah betul-betul masuk ke dalam waktu siang hari. Berkata Ibnu Jarir, as-shawab an yuqal, yang lebih benar dikatakan aqsamallahu bisyamsi wa nahariha, Allah bersumpah dengan matahari dan dengan waktu siang yang disinari oleh sinar matahari. Li'anna dha'at syams adh-dhahir huwa an-nahar, karena sinar matahari yang nampak itu pada waktu siang. Kemudian setelah itu Allah bersumpah dengan bulan, wal qamari idza talaha, dan demi bulan. Idza talaha dikatakan oleh Mujahid sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, qala Mujahid tabi'aha wal qamari idza talaha, yakni tabi'aha, dan demi matahari ketika demi bulan ketika mengiringi matahari, dan demi bulan yang datang setelah apa? Setelah matahari. Dikatakan oleh
Qatadah, idza talaha lailatul hilal, idza saqatat asy-syams ru'ya hilal. Demi bulan dan idza talaha, yaitu maksudnya di sini demi bulan ketika menyertai matahari, artinya ketika malam hilal. Malam hilal itu kita tahu bahwasanya hilal itu nampak ketika matahari baru tenggelam. Ketika matahari tenggelam nampak yang namanya hilal itu. Maka demi bulan yang menyertai matahari, artinya ketika matahari itu jatuh, katakan di sini idza saqatat asy-syams, ketika matahari tenggelam, jatuh tenggelam, baru kelihatan hilal tadi. Baru kelihatan hilal. Ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Imam Mujahid, tapi ada perbedaan. Ada perbedaan karena Imam Mujahid mengatakan demi bulan idza talaha, ketika mengiringi matahari. Mengiringi matahari itu artinya bisa jadi matahari tenggelam, bulannya apa? Muncul. Matahari tenggelam, gelap, kemudian bulan muncul. Kalau ini yang mengiringi bukan bulan tapi apa? Hilal. Ya bulan tapi dia bulan yang sangat kecil, belum kelihatan. Jangankan sempurna, separohnya saja belum. Dan baru kelihatan sedikit. Qala Ibnu Zaid huwa yatluha fi nisfil awal minasy-syahr. Ibnu Zaid mengatakan yang dimaksud dengan talaha, mengikutinya, mengiringinya pada pertengahan yang pertama pada setiap bulan. Ini pada pertengahan bulan. Pertengahan bulan berarti tanggal 13, 14, 15. Sumahya tatluhu wa huwa yataqaddamuha fi nisfil akhir minasy-syahr. Jadi Ibnu Zaid lebih menegaskan mengiringinya itu pada pertengahan bulan. Pada pertengahan bulan itu kalau matahari tenggelam, bulan nampak dan nampaknya itu besar. Karena itu bulan apa? Bulan purnama sudah. Ayamul Bid, pada saat bulan itu sempurna. Tanggal 13, 14, 15. Jadi ada yang mengatakan dan demi bulan ketika nampak, artinya pada awal bulan, yaitu bulan apa? Bulan hilal yang namanya. Atau dan demi bulan ketika mengiringi matahari pada pertengahan bulan. Wallahu ta'ala alam bissawab, yang lebih benar, meskipun keduanya juga memungkinkan, tapi yang lebih benar adalah makna yang kedua, yaitu yang muncul pada pertengahan bulan. Karena yang namanya bulan ya kalau sudah bulan. Kalau baru sedikit yaitu bulan, tapi itu lebih dikenal dengan istilah apa? Hilal. Maka di sini Allah bersumpah dengan bulan dan demi bulan yang mengiringi matahari. Dan demi bulan yang mengiringi matahari, artinya datang setelah matahari tenggelam dalam keadaan sudah bulan. Yaitu pada pertengahan bulan. Wa nahari idza jallaha, dan demi siang, demi waktu siang, idza jallaha, qala Mujahid idza jallaha adha'a, demi siang ketika sudah menerangi semua permukaan bumi. Idza dikatakan oleh Qatadah idza ghasyiyaha an-nahar, ketika sudah meliputi pada siang hari. Ketika siang itu sudah diliputi dengan sinar matahari. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya untuk menunjukkan tentang keagungannya, kebesarannya, bahwasanya itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, matahari, bulan, waktu siang. Kemudian berikutnya wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika sudah meliputi permukaan bumi, ketika sudah betul-betul gelap, sudah tidak ada lagi cahaya sisa dari siang. Ini
Allah menyebutkan bersumpah dengan makhluk-makhluknya, menunjukkan tentang keistimewaan makhluk-makhluk tersebut dan menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur matahari, bulan, siang, malam kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang lainnya yang mengatur, tentu tidak akan rapi sebagaimana yang kita lihat. Tidak akan teratur sebagaimana yang kita lihat. Namun keadaannya teratur. Matahari terbit pada waktunya, ketenggelam pada waktunya, bulan juga begitu muncul pada waktunya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Ini menunjukkan bahwa yang mengatur hanya satu dan tidak lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bersumpah dengan was-sama'i wa ma banaha. Apa artinya? Was-sama' dan demi langit. Demi langit. Allah bersumpah dengan langit. Wa ma banaha. Apa artinya wa ma banaha? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, yuhtamal an takuna ma hahuna masdariyah. Bisa jadi wa ma banaha, ma di sini adalah ma masdariyah. Maknanya apa? Maknanya was-sama'i, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, bermakna was-sama'i wa bana wa binaiha. Was-sama'i wa binaiha. Ini wa ma banaha artinya wa binaiha. Ini ada terkandung mana itu? Ada dua kemungkinan di sini. Ada kemungkinannya ma di sini masdariyah, berarti Allah bersumpah dengan langit dan Allah bersumpah dengan binanya langit. Binanya langit itu diciptakannya langit atau ditinggikannya langit. Demi langit dan penciptaannya dan diangkatnya langit ke atas. Jadi demi langit dan demi penciptaannya. Dan ini perkataan Qatadah, pendapatnya Qatadah. Wa yuhtamal dikatakan oleh Ibnu Katsir, dan ada juga kemungkinan ada makna yang lainnya, yaitu antakuna bermakna man. Kalimat ma di sini maknanya man. Was-sama'i wa man banaha. Dan demi langit dan demi yang membangun atau menciptakannya. Demi langit dan demi yang menciptakannya atau yang mengangkatnya. Demi yang mengangkat langit tadi. Berarti di sini ma-nya bukan ma masdariyah, tetapi ma-nya apa? Ma mausulah. Maknanya alladzi. Maknanya yang. Demi langit dan demi yang menciptakannya. Yakni dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir was-sama'i wa baniha. Demi langit dan demi baniha. Bani itu yang menciptakannya. Di sini tidak menggunakan man, tidak menggunakan was-sama'i wa man banaha, tidak menggunakan man, meskipun maknanya apa? Maknanya man. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di sini ingin menyebutkan tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Bukan untuk menyebutkan tentang dirinya. Bukan ingin bersumpah dengan namanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin bersumpah dengan sifatnya yang membangun langit, yang menciptakan langit, yang mengangkat langit. Ini demi langit dan demi yang membangun, yang menciptakannya. Sehingga dengan ma dan tidak dengan man. Karena maksudnya adalah untuk menyebutkan sifatnya dan bukan menyebutkan zatnya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau ini pendapatnya Mujahid, tadi pendapatnya Qatadah, dan kilahuma mutalazim, dan kedua-duanya benar, kedua-duanya saling melazimkan. Allah bersumpah dengan langit dan dengan penciptaannya, yang penciptaan ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada
perbedaan yang jauh. Wasama'i wa ma banaha, yang artinya ma di sini masdariyah atau ma di sini adalah ma mausulah yang diartikan dengan man. Ini tidak ada perbedaan yang bertentangan, bahkan saling mutalazim, saling membenarkan. Wal bina wa ar-raf'u, wal bina artinya mengangkat. Kaqaulihi, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was samaa'a banainaha bi aidin. Apa artinya bi aidin? Was samaa'a banainaha. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was samaa'a wa banainaha wa banainaha bi aidin. Dan langit yang kami mengangkatnya, bi aidin. Aidin ini apa? Dikatakan oleh Imam Mudathir, bi quwwatin. Aidin di sini bukan tangan. Aidin di sini adalah apa? Kekuatan. Adapun aid atau yad yang artinya tangan untuk menunjukkan tentang sifat Allah memiliki tangan, itu ditunjukkan oleh ayat yang lainnya. Tapi ayat ini bukan dalil, bukan sebagai dalil yang menunjukkan tentang sifat Allah yang memiliki tangan. Bukan dengan dalil, bukan dengan ayat ini. Karena kalimat bi aidin di sini adalah artinya bi quwwah, dengan kekuatan. Allah mengangkatnya dengan kekuatan. Baik, berikutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal ardi wa ma dhahaha, dan demi bumi dan wa ma dhahaha. Dhahaha di sini ada beberapa pendapat dari para salaf, beberapa perkataan dari salaf yang dikuatkan oleh Al-Imam Mudathir adalah yang artinya basatoha. Dhahaha artinya basatoha. Demi langit dan demi langit dan penghamparannya. Wa toha, ini basatoha, dan penghamparannya. Demi langit dan demi penghamparan, dihamparkannya langit tadi. Dikatakan oleh Al-Imam Mudathir, wa hadza asyharu al-aqwal. Ini paling masyhurnya pendapat. Wa alaihi al-aktsar minal mufassirin, dan kebanyakan ahli tafsir adalah apa? Mengikuti pendapat yang ini. Yang dimaksud dengan tohaha, yakni basatoha, menghamparkannya, dihamparkan, penghamparannya. Dan ini yang wahwal ma'ruf inda ahli lughah, ini yang lebih dikenal oleh ahli lughah. Ada dikatakan di sini qala al-Jauhari, Jauhari itu ahli lughah. Kalau ada yang mengatakan tawhautuhu mithlu dahautuhu ay basattuhu, ini artinya menghamparkan. Kemudian Allah bersumpah lagi, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi nafas. Apa itu nafas? Demi jiwa. Allah menciptakan jiwa. Allah bukan hanya menciptakan manusia berupa badan, tetapi di sana ada jiwa. Wa ma sawwaha, dan demi bulan, dan demi jiwa, dan demi apa? Sawwaha, dikatakan oleh Al-Imam Mudathir, khalaqaha sawiyyah mustaqimah 'ala al-fitrah al-qawimah. Sawwaha artinya Allah menciptakannya dengan sebagus-bagusnya. Allah menciptakannya dalam keadaan di atas fitrah, dalam keadaan siap menerima kebenaran. Allah bersumpah dengan jiwa dan demi kebaikan jiwa tadi, demi jiwa dan demi apa di sini kita artikannya, demi penciptaannya yang sangat, demi jiwa dan demi penciptaan jiwa yang sangat bagus, yang siap menerima kebenaran, yang di atas fitrah. Semuanya jiwa itu diciptakan di atas fitrah
yaitu siap untuk menerima kebenaran. Semua manusia diciptakan di atas fitrah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW dan dibawakan oleh Ibnu Katsir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, setiap bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan membuat dia jadi Yahudi, atau yang akan membuat dia menjadi Nasrani, aw yumajjisanihi, atau yang akan membuat dia menjadi seorang Majusi. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, dalam keadaan di atas kecondongan kepada tauhid, cenderung kepada tauhid, jauh dari syirik. Faja'athumus syayatin, namun datang kepada hamba-hambaku tadi syayatin, syaitan datang mendatangi hamba-hamba Allah. Fastalathum an dinihim, maka kemudian syaitan tadi membuat hamba-hamba Allah kemudian menyimpang, meninggalkan agama mereka. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa. Ini sesuatu yang kita tidak melihatnya, namun ada pada diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dikatakan oleh Imam Katsir, ay fa'arsyadaha ila fujuriha wa taqwaha. Maka kami tunjukkan kepada jiwa tadi. Kami tunjukkan kepada jiwa tadi kejelekan-kejelekan, fujuraha wa taqwaha, yakni bayyana laha dzalik wa hadaha ila ma qaddara laha. Yani Allah terangkan, Allah ilhamkan, atau Allah tunjukkan kepada jiwa tadi, ini yang baik, ini yang jelek. Fujuraha wa taqwa, ditunjukkan kepada kebaikan dan ditunjukkan kepada kejelekan. Ini tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa tadi untuk melakukan dan memilih sendiri kebaikan dan kejelekan, tapi Allah tunjukkan ini yang baik, ini yang jelek. Allah tunjukkan kepada jiwa tadi. Dikatakan oleh al-Imam oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha bayyana laha al-khair wasyarr. Dijelaskan kepadanya, Allah jelaskan kepada jiwa tadi kebaikan-kebaikan dan kejelekan. Nah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini jawab qasamnya. Ini Allah bersumpah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Untuk apa? Untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Ini Allah bersumpah untuk menyatakan ini. Ini alal qaul, menurut salah satu pendapat. Ada juga yang menyebutkan jawab qasamnya bukan ini, tapi yang lain. Ada yang mengatakan jawab qasamnya berkaitan dengan sungguh-sungguh mereka itu akan dibangkitkan. Atau juga jawab qasamnya itu ada yang mengatakan fajandama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di antaranya ini jawab qasamnya adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa qawluhu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha,
Yuhtamal an yakuna al-makna, ada kemungkinan maknanya adalah qad aflaha man zakka nafsahu. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Ai bi taatillah, dengan taat kepada Allah. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, dia membersihkannya sendiri. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, yaitu dia membersihkan dirinya sendiri dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika dia berbuat taat kepada Allah, maka dia telah membersihkan dirinya sendiri. Maka dari sini seseorang itu kembalinya kepada dirinya masing-masing. Setiap orang akan bertanggung jawab pada dirinya masing-masing. Orang yang beruntung itu orang yang memperbaiki diri. Masing-masing akan bertanggung jawab pada dirinya masing-masing. Sehingga tidak ini orang yang ingin selamat, ya selamatkan dirinya. Orang yang ingin selamat, ya dia harus berusaha menyelamatkan dirinya. Orang yang ingin keberuntungan, ya dia harus memperhatikan dirinya. Untuk dia berusaha dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung karena dia memperbaiki dirinya, orang yang rugi karena kesalahan dirinya. Ketika beruntung itu juga dengan dia harus berusaha untuk berusaha untuk mendapatkan keberuntungan. Dan kalau orang itu rugi, ya karena dirinya sendiri. Setiap orang kembali kepada dirinya masing-masing. Meskipun ketika orang itu mendapatkan keberuntungan, tentunya dia harus meyakini bahwa itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak lepas dari dia harus berusaha. Bukan kemudian dia ingin mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala tanpa mencari sebab, tanpa melakukan upaya. Maka ini yang pertama. Makna yang pertama, qad aflaha man zakkaha, yakni qad aflaha man zakka nafsahu, orang beruntung orang yang membersihkan dirinya, dia membersihkannya sendiri dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Kama qala Qatadah, sebagaimana dikatakan oleh Qatadah. Wa tahharaha minal akhlaq ad-dani'ah war-radha'il, dan dia membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah dan akhlak-akhlak yang rusak. Dan ini juga diriwayatkan yang maknanya seperti ini oleh Mujahid, oleh Ikrimah, oleh Sa'id bin Jubair. Makna qad aflaha man zakka, telah beruntung orang yang membersihkan dirinya, yaitu orang yang membersihkan dirinya sendiri. Membersihkan dirinya sendiri dengan berusaha, dia berupaya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang tinggi, bukan dengan akhlak yang hina, bukan dengan akhlaknya orang-orang yang tidak tahu agama, yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, akhlak-akhlaknya orang kafir atau yang semisalnya, tapi itu berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khaba man dassaha, dassasaha, ahmalaha wa wada'a minha bi khudlanihi iyyaha 'anil huda hatta raqiba al-ma'asi wa taraka ta'ata Allah azza wa jalla. Dan sungguh rugi orang yang mengotori, yaitu menjatuhkan dirinya kepada kejelekan-kejelekan, menjatuhkan dirinya pada kehinaan, jauh dari hidayah, sehingga dia terjatuh kepada maksiat, sehingga dia menaiki maksiat, di sini menunggangi maksiat dan meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Wa yuhtamal an yakunal makna, ada juga kemungkinan makna yang kedua, yaitu apa? Qad aflaha man zakkallah nafsahu. Sungguh beruntung orang yang Allah membersihkan dirinya dia. Ini yang membersihkannya di sini Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh rugi orang yang Allah tidak bersihkan dirinya, jiwanya.
Tetapi wallahu a'lam bishawab, yang lebih nampak di sini makna yang pertama. Itu seorang itu membersihkan dengan membersihkan dirinya sendiri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia yang melakukan dengan sebab-sebabnya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya sehingga dia menjauhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, kadzabat Samudu bitaghwaha. Benar ayatnya? Kadzabat Samudu bitaghwaha. Samud, siapa Samud itu? Kaumnya Nabi Saleh. Kadzabat, mereka itu telah mendustai. Mendustai siapa? Mendustai Nabi Saleh. Kenapa mereka mendustai? Bitaghwaha. Mereka mendustai bitaghwaha. Karena apa? Karena melampaui batas, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, mendustai nabinya dengan melanggar apa yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu siapa? Nabi Saleh. Dikatakan di sini oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala an Samud. Allah memberitakan tentang kaum Samud, annahum kadzabu rasulahum, bahwasanya mereka itu mendustai rasul mereka, mendustai rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Saleh. Kenapa? Bisababi ma kanu alaihi minat tughyan. Karena sebab mereka itu orang-orang yang melampaui batas, tidak mau mengikuti syariat tapi malah melanggarnya, melampaui batas-batas syariat yang telah dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima ajaran, aturan yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran kepada kita untuk tidak seperti Samud yang nanti akhirnya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka, dihabiskan mereka, dihukum mereka semuanya karena sebab perbuatan ini mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena mendustai nabinya. Maka kewajiban kita adalah membenarkan apa yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, semua utusan Allah kita benarkan. Semua utusan Allah Subhanahu wa taala kita benarkan, tetapi yang kita ikuti adalah utusan yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun semuanya kita benarkan karena seluruh rasul itu membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya harus kita benarkan. Harus kita imani, kita imani seluruh para rasul. Kita benarkan seluruh para rasul. Karena barang siapa yang mendustai satu rasul, maka seperti mendustai semua para rasul. Maka seluruh para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir kita beriman dan membenarkannya semuanya. Ini orang meskipun dia membenarkan Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak membenarkan rasul yang lainnya, maka atau tidak beriman dengan rasul yang lainnya, maka dia belum dikatakan membenarkan utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena utusan Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang para rasul. Nabi kita Muhammad SAW membenarkan para rasul, membenarkan adanya Nuh alaihissalam, membenarkan disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis tentang adanya Nabi Nuh, adanya para nabi yang lainnya, Nabi Isa, Nabi Musa. Kalau kita tidak mengimaninya, berarti sama saja kita mendustai ayat, mendustai berita yang datang dari Al-Quran, atau mendustai berita yang datang dari
hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendustai berita yang datang dari Allah dan dari Rasulnya, itu mengeluarkan dari Islam. Sehingga kita membenarkan seluruh para Rasul, namun yang kita ikuti adalah Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Allah memberitakan tentang kaum Samud yang mereka itu mendustai utusan yang diutus kepadanya, yaitu Nabi Saleh, bitawwaha, karena sebab mereka itu melampaui batas. Idzin ba'atha ashqaha. Idzin ba'atha ashqaha. Apa artinya? Ketika imba'atha, ketika bangkit gitu ya. Ketika bangkit ashqaha, orang yang paling celaka, paling jelek. Ai ashqa al-qabilah, orang yang paling jelek di kaum Samud, orang yang paling sesat dan menyesatkan gitu ya. Orang yang paling jelek dari mereka di antara kaum Samud itu. Dikatakan di sini oleh Al-Imam Ibnu Katsir, namanya huwa Qudar ibn Salih. Qudar ibn Salih, Aqirun Naqah, yaitu Aqir an-Naqah, yang membunuh onta. Karena di antara tanda atau mukjizat Nabi Saleh itu adanya onta yang memiliki keistimewaan. Nah, ini malah dibunuh. Yang membunuh ini yaitu Qudar ibn Salih, yaitu yang dikatakan di sini ashqaha, yang paling jeleknya manusia di antara mereka. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa huwa uhaymir Samud, itu adalah keledainya Samud. Ini penghinaan kepada dia. Keledai saja bukan hamir, tapi uhaymir. Ya, ini yang paling keledai, paling hina di antara kaum Samud. Karena dia yang membunuh. Dan ini orang dikatakan oleh Ibnu Katsir, kana hadzal rajul azizan fihi. Dia adalah orang yang paling kuat di antara mereka dari orang-orang Samud. Syarifan fi qaumihi, orang yang paling dimuliakan oleh kaum Samud. Nasiban ra'isan muta'an. Ini orang yang ditaati, pemimpin kaum Samud. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Tapi dialah yang kemudian membunuh apa? Membunuh ontanya Nabi Saleh. Onta yang Allah turunkan, yang Allah berikan sebagai mukjizat bagi Nabi Saleh. Idzin ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullah, maka berkata kepada mereka kaum Samud Rasulullah. Siapa Rasulullah di sini? Yakni Salihan, dikatakan oleh Imam Mujahid, yakni Salihan alaihissalam. Maka berkatalah utusan Allah kepada mereka, yaitu maksudnya Nabi Saleh. Apa kata perkataannya? Naqatallah wa suqyaha. Naqata di sini mansub. Faqala lahum Rasulullah naqatallah. Maknanya apa? Ihdaru naqatallah, itu maknanya. Ada muqaddarnya. Ihdaru, hati-hati kalian, jangan mengganggu naqatallah, ontanya Allah Subhanahu wa taala, onta yang Allah ciptakan sebagai mukjizat. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, naqatallah ay ihdaru naqatallah antamassuha bisu'in. Hati-hati engkau, jangan sampai engkau itu menyakitinya, menyakiti onta tadi. Kalau ini betul-betul ini onta yang betul-betul apa? Tidak boleh diganggu. Adapun kalau kiai selamat itu aturan sendiri, aturan orang-orang musyrikin sendiri, nggak boleh diganggu. Kalau ini betul-betul, atau sapi bagi orang-orang Hindu, ya, sebagian mereka membiarkan, tidak boleh menyakiti, menganggap kalau menyakiti sapi telah melakukan suatu kesalahan yang besar, apalagi ketika membunuh sapi misalnya. Kalau ini onta
yang memang Allah larang melalui Rasulnya untuk jangan diganggu unta ini. Wa suqyaha ay la ta'tadu 'alaiha fi suqyaha. Jangan kamu apa? Jangan kamu ganggu dalam hal minumannya. Minuman dia jangan ganggu. Itu apa? Fa innalah syurbun yauman apa ini? Fa innalahum syurbu yaumin walakum syurbu yaumin ma'lum. Karena onta itu ya, itu telah diatur untuk minum pada satu hari dan kalian pun boleh minum dari susu onta tadi pada hari yang lainnya. Jadi kalau pas saatnya dia minum, berikan minumannya. Pas kamu boleh meminum dari onta tadi, boleh kamu mengambil susunya. Tapi kemudian apa? Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka itu mendustai Nabi Saleh. Fakadzabu. Berapa yang mendustai di sini? Yang mendustai semuanya. Padahal yang membunuh siapa? Satu orang. Yang membunuh satu orang, tapi Allah mengatakan mereka semuanya mendustai. Kenapa demikian? Bahkan di sini fa'aqaruha, dan mereka membunuh onta tersebut. Mereka semuanya membunuh onta tersebut. Padahal yang membunuh satu orang. Kenapa? Karena yang lainnya menyetujui, menyepakati, sepakat agar onta tadi apa? Dibunuh, agar onta tadi disakiti, meskipun yang melakukan hanya satu orang. Maka semuanya hukumannya sama. Maka di sini seorang itu jangan ikut membenarkan sebuah kemaksiatan, membela kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang atau mendukungnya, meskipun dia tidak melakukannya. Tapi kalau dia mendukungnya, bisa memiliki dosa yang sama, bisa mendapatkan akibat yang sama, hukuman yang sama. Sehingga di sini yang melakukan adalah satu orang, namun yang lainnya menyepakati, menyetujui untuk dilakukan itu. Fakadzabu fa'aqaruha ay kadzabuhu bima ja'ahum bihi. Fa'aqabahum dzalika an aqaru naqalati akhrajaha Allah min as-sakhrah ayatan lahum wa hujjatan 'alaihim. Mereka mendustai apa yang datang kepada mereka dari utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendustainya juga dengan membunuh onta yang itu merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah sebagai hujjah atas mereka, sebagai tanda bagi mereka, tanda kebesaran Allah dan hujjah atas mereka. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha ay ghadaba 'alaihim fadammara 'alaihim, maka Allah marah kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka semuanya. Fasawwaha, dan Allah samakan semuanya. Hukumannya bukan hanya kepada yang membunuh saja, tapi hukumannya kepada semuanya yang menyetujuinya, yang menyepakatinya, yang mendukungnya, sama. Fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Apa artinya? Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu artinya la yakhafullah min ahadin tab'atan. Allah tidak takut dengan apa yang Allah lakukan kepada kaum Samud. Dan Allah tidak takut dengan apa yang Allah telah lakukan kepada kaum Samud. Ini bagaimana Allah takut? Tentu saja Allah tidak takut, karena Allah itu tidak ada yang mengalahkannya dan tidak ada yang mengaturnya, dan maha adil
dan tidak berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak takut dari apa yang Allah lakukan kepada mereka. Ada juga yang mengatakan apa? Wala yakhafu baha, artinya lam yakhaf alladhi aqaraha aqibata ma sana'a. Yang tidak takut di sini adalah orang yang membunuhnya, dan orang yang membunuh tadi tidak takut akibat dari perbuatannya. Ada yang mengatakan, ada dua pendapat dari sini. Ada yang mengatakan Allah tidak takut dengan apa yang Allah lakukan, atau orang tadi tidak takut dengan apa yang dia lakukan, tidak takut atas apa yang dia lakukan dari akibat perbuatannya tadi. Ya maknanya betul juga bahwasanya orang tadi tidak takut. Kalau takut dia tidak akan seperti itu, ya kan? Kalau orang itu takut dia tidak akan melakukan yang seperti itu, perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berbuat maksiat pada dasarnya dia sedang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena dia tidak takut ketika dia melakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut akibat dari apa yang dia lakukan. Namun dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir wal qaul awwal aula li dalalati siyaq alaihi. Adapun pendapat yang pertama itu yang lebih tepat, lebih benar, karena siyak, susunan susunan rangkaian ayatnya, rangkaian kata-kata yang ada dalam kalimat yang ada dalam ayat ini lebih tepat. Wala yakhafu baha di sini artinya Allah tidak takut dengan apa yang Allah lakukan kepada kaum Samud, kepada kaum Samud yang mendustai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini pelajaran bagi kita semuanya untuk tidak mendustai utusan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita membenarkan, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, mentaati apa yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepadanya saja dan mentaatinya, dan tidak ikut campur, tidak membantu perbuatan maksiat, mendukung perbuatan maksiat, apalagi syirik. Kalau mendukung syirik, ini bisa keluar dari Islam. Karena Islam itu dikatakan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab salah satu usul, Islam adalah apa? Al-istislamu lillah bitauhid wal ijadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berlepas diri setelah bertauhid, mentaati Allah, berlepas diri dari syirik dan berlepas diri dari pelakunya. Tidak membantu pelaku-pelaku syirik, tidak membenarkan syirik. Harus, bukan sekedar orang itu tidak melakukan syirik ya, orang itu harus meyakini batilnya syirik. Ini adalah perbuatan yang batil, harus ada berlepas diri. Bukan hanya dia tidak melakukan saja, tapi harus ada perbuatan berlepas diri, meyakini batilnya perbuatan itu, dan tidak membantu perbuatan tersebut, tidak menolong orang yang berbuat syirik. Begitu pula kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, karena yang mendukungnya, membantunya bisa terjatuh pada dosa yang sama sebagaimana yang Allah hukum kepada pengikut kepada yang mendukung perbuatan atau membenarkan perbuatan satu orang yang membunuh ontanya Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tanda mukjizat dari kenabiannya atau kerasulannya Nabi Saleh alaihissalam. Ini barangkali yang bisa kita ambil dari ayat ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.